tiba berhenti di sebuah jembatan. Tak lama kemudian, terdengar pengumuman yang menyatakan bahwa layanan sistem planet telah berakhir. Disebutkan bahwa kehidupan manusia telah rusak, sehingga para dewa memutuskan untuk bertindak dengan menurunkan musibah yang luar biasa yang tak mampu dihadapi manusia. Lalu muncul pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Berlatar di negeri Gingseng, beberapa tahun sebelumnya terdapat sebuah novel terkenal berjudul Three Ways to Survive the Apocalypse. Novel ini sempat sangat populer, namun setelah lebih dari 10 tahun dan 1000 chapter, kini hanya tersisa satu pembaca. Tokoh utama kita bernama Dokja. Ia telah membaca novel tersebut sejak SMP hingga hari ini. Setia mengikuti kisah sang jagoan bernama Jung Hyuk yang berjuang menghadapi berbagai cobaan yang dikirim oleh para dewa. Seiring dunia dalam cerita semakin mendekati kehancuran, satu persatu rekan Jung Hyuk gugur. Namun Jung Hyuk yang keras kepala terus berusaha menjadi lebih kuat. Bagi Dokja, kisah itu menjadi sumber kekuatan, terutama di masa SMA, saat ia sering dirundung oleh siswa-siswa berandal. Setelah lulus, hidup Dokja berjalan biasa saja. Ia kuliah di universitas yang tidak terkenal dan bekerja sambilan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hingga akhirnya ia diterima di sebuah perusahaan besar, meski hanya berstatus karyawan kontrak. Hari ini, kontrak kerja Dokja berakhir. Di waktu yang sama, novel kesayangannya juga tamat. Setelah jam kerja selesai, Dokja membaca chapter terakhir dan merasa sangat kecewa, karena ternyata Jung Hyuk menjadi satu-satunya manusia yang bertahan hidup. Tak terima dengan akhir cerita itu, Dokja mengirimkan email kepada sang penulis dan mengomentari bahwa endingnya sangat buruk. Beberapa waktu kemudian di dalam kereta, Dokja bertemu dengan rekan kerjanya, seorang wanita bernama Sang A, yang ternyata kontraknya juga telah berakhir. Mereka asyik mengobrol, hingga dihampiri oleh mantan atasan mereka, Tuan Han. Pria hidung belang itu terus merayu Sang A untuk makan malam bersamanya, bahkan menawarkan kontrak baru sebagai imbalan. Namun Sang A tetap menolak. Saat bersamaan, Dokja menerima sebuah pesan yang ternyata berasal dari penulis novel. Ia mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa Dokja adalah alasan utama cerita itu bisa terselesaikan. Karena Dokja tidak menyukai endingnya, sang penulis pun menawarkan Dokja untuk membuat endingnya sendiri. Tantangan itu